ribuan pasukan NATO mulai dikerahkan ke wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina yang sedang berperang dengan Rusia. Tidak hanya mengerahkan tentara, NATO juga mengirim kendaraan tempur untuk mengantisipasi situasi di Ukraina semakin memburuk. Di tengah hujan salju, sebanyak 500 tentara Prancis yang tergabung di pasukan NATO mendarat di kota Constanta, Rumania, Senin waktu setempat. NATO akhirnya memutuskan untuk mengirimkan ribuan tentara yang berasal dari berbagai negara. Tidak hanya mengerahkan tentara, NATO juga mengerahkan pesawat tempur, sistem pertahanan udara, dan kekuatan militer di laut. Ribuan tentara Amerika Serikat juga mulai dikerahkan dekat perbatasan Ukraina. Pasukan Divisi Lintas Udara ke-82 Amerika Serikat terlihat di markas baru mereka di Almamo, bagian tenggara Polandia. Mereka bersiaga di Polandia yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari perbatasan Ukraina. Amerika Serikat mengerahkan sekitar 5.000 tentara yang ditugaskan sebagai pasukan NATO untuk siaga di perbatasan Ukraina. Halo Sobat Baku Hantam, setelah tank-tank Inggris datang, kini Prancis, Belgia, dan Spanyol mengirimkan pasukan mereka ke perbatasan Ukraina. Prancis mengirimkan 500 personil militer dan kendaraan lapis baja sebagai bagian dari pasukan NATO di Rumania untuk memperkuat wilayah sayap timur NATO. Pasukan Prancis kini juga berada di Estonia dan tidak akan ditarik sampai konflik Rusia mereda. Sementara Belgia baru-baru ini mengirimkan 300 pasukan tambahan dan kendaraan tempur ke Rumania dan telah tiba di sana untuk berjaga-jaga. Spanyol juga mengirimkan 150-an tentara tambahan ke Latvia untuk menambah 350 pasukan Spanyol yang sudah bercokol di sana. Georgia dan Jerman telah lebih dulu melakukan penambahan pasukan mereka ke Polandia. Belanda sendiri akan mengirimkan pasukan tambahan mereka ke Lithuania. Bahkan negara jauh Australia akan mengirimkan bantuan bernilai 70 juta dolar beserta rudal dan persenjataan ke Ukraina. Negara-negara Barat dan NATO memang akan mengirimkan persenjataan tambahan untuk Ukraina agar militer Ukraina mampu bertahan sendiri menghadapi invasi Bapak Vladimir Putin. Dan dengan ketidakhadiran pasukan NATO ataupun pasukan Amerika dalam konfrontasi langsung dengan Rusia, tentu saja militer dan para militer Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi senjata untuk pengecerotan melawan militer Rusia. Pertanyaannya, sampai kapankah pasukan NATO hanya melihat perang ini dari kejauhan? Apakah cukup dengan sanksi-sanksi yang bisa benar-benar merusak ekonomi Rusia? Dan setelah Rusia lumpuh, baru tiba-tiba NATO menyerang balik? Apakah itu strateginya? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.